Menggunakan teknik prospecting untuk kualifikasi prospek. Outline. A. Kelemahan, kekuatan, dan batasan diperiksa dari berbagai teknik prospecting. B. Teknik prospecting dipilih sesuai dengan karakteristik produk dan pasar. C. Target prospek baru, aktif, dan lampau ditentukan sesuai dengan teknik terpilih. D. Kriteria kualifikasi prospek ditetapkan menurut aksesibilitas, motif, kemampuan pembeli, otoritas keputusan beli, dan kebijakan produk. Tujuan. Peserta dapat memahami jenis prospecting baik kelemahan, kekuatan, dan batasan auditing. Peserta dapat memilih teknik prospecting sesuai dengan karakteristik produk dan pasar. Peserta dapat menentukan target prospek baru, aktif, dan lampau dari teknik prospecting. Peserta dapat menetapkan kriteria kualifikasi prospek ditetapkan menurut aksesibilitas, motif, kemampuan pembeli, otoritas keputusan beli, dan kebijakan produk. A. Kelemahan, kekuatan, dan batasan diperiksa dari berbagai teknik prospecting. 1. Apa itu teknik prospecting? 2. Jenis teknik prospecting. 3. Audit teknik prospecting. 4. Prinsip penting prospecting. 5. Ringkasan. 1. Apa itu teknik prospecting? Metode sistematis untuk mencari, mengidentifikasi, dan mengkualifikasi calon pelanggan atau prospek yang memiliki potensi nyata untuk menjadi pembeli. Fokusnya bukan sekedar mencari kontak, tetapi apakah mereka punya masalah, apakah punya otoritas dan anggaran, apakah relevan dengan solusi kita, apakah punya timing. 2. Jenis teknik prospecting. A. Cold calling. Menghubungi prospek via telepon tanpa kontak sebelumnya. Kekuatan, cepat menjangkau banyak prospek. Murah, tidak perlu media mahal. Cocok untuk validasi pasar awal. Kelemahan, tingkat penolakan tinggi. Bergantung skill individu. Risiko ganggu prospek. Batasan pemeriksaan. Tidak boleh dipakai untuk produk kompleks tanpa skrip. Tidak efektif untuk target level top management tanpa referensi. Cocok untuk screening awal, bukan closing. B. Cold email atau WhatsApp outreach. Mengirim pesan penawaran ke prospek yang belum pernah berinteraksi. Kekuatan, scalable, bisa dipersonalisasi, biaya rendah. Kelemahan, risiko dianggap spam, response rate rendah jika generik, bergantung kualitas database. Batasan pemeriksaan. Jangan kirim tanpa segmentasi. Jangan dipakai sebagai satu-satunya kanal. Wajib ada follow-up sequence. C. Referral atau rujukan. Prospek datang dari rekomendasi klien, partner, atau relasi. Kekuatan, conversion rate tinggi, trust sudah terbentuk, waktu closing lebih singkat. Kelemahan, tidak scalable, bergantung relasi, volume terbatas. Batasan pemeriksaan, tidak bisa dijadikan target utama volume. Cocok untuk deal bernilai besar, wajib dicatat sumber rujukan. D. Networking dan event. Prospek dari pameran, seminar, asosiasi, atau komunitas. Kekuatan, interaksi langsung, bisa bangun hubungan cepat, cocok B2B dan jasa profesional. Kelemahan, biaya tinggi, hasil tidak instan, bergantung follow-up. Batasan pemeriksaan, event tanpa target buyer sama dengan buang waktu. Harus ada pre-target list, follow-up kurang dari 48 jam. E. Digital prospecting, LinkedIn, website, ads. Prospek berasal dari aktivitas digital. Kekuatan, targeting presisi, data-driven, cocok jangka panjang. Kelemahan, perlu waktu, perlu konten dan sistem, tidak instan. Batasan pemeriksaan, jangan harap hasil cepat, harus terintegrasi CRM, wajib lead scoring. F. Inbound prospecting, prospek datang sendiri, website, form, chat, atau download. Kekuatan, prospek sudah tertarik, conversion rate tinggi, efisien untuk sales. Kelemahan, butuh investasi awal, bergantung kualitas konten, tidak langsung ramai. Batasan pemeriksaan, jangan semua inbound dianggap siap beli, wajib qualification call, pisahkan MQL versus SQL. G. Account-based prospecting, atau ABP. Menargetkan perusahaan spesifik secara mendalam. Kekuatan, fokus tinggi,
Cocok B2B high value, ROI besar per deal. Kelemahan, waktu lama, butuh riset, tidak cocok volume tinggi. Batasan pemeriksaan, jangan tanpa data dan stakeholder map, cocok untuk deal strategis. KPI berbasis kualitas, bukan kuantitas. 3. Audit teknik prospecting. A. Batasan pasar. Apakah target punya masalah nyata? Apakah target punya daya beli? Apakah industri cocok? B. Batasan produk. Produk sederhana, cold approach oke. Produk kompleks, edukatif, dan relasional. C. Batasan kapasitas sales, skill komunikasi, waktu follow up, beban pipeline. D. Batasan data, kualitas database, segmentasi, tracking hasil. 4. Prinsip penting prospecting. Prospek banyak tidak sama dengan peluang berkualitas. Semua teknik dipakai bersamaan tanpa fokus. Tidak ada evaluasi conversion rate. Prospek tidak dikualifikasi sejak awal. Prospek sedikit tapi tepat, omset naik. Setiap teknik punya tujuan berbeda. Prospecting adalah aktivitas terukur. 5. Ringkasan. Prospecting adalah mesin awal pipeline. Tidak ada teknik terbaik tunggal. Kombinasi tergantung, produk, target market, kapasitas sales. Kunci sukses adalah disiplin, data, dan evaluasi. B. Teknik prospecting dipilih sesuai dengan karakteristik produk dan pasar. 1. Prinsip dasar atau rule of fit. 2. Analisis karakteristik produk atau product fit analysis. 3. Analisis karakteristik pasar atau market fit analysis. 4. Analisis organisasi sales atau capability fit. 5. Matriks pemilihan teknik prospecting atau praktis. 6. Langkah operasional memilih teknik atau step by step. 7. Contoh aplikasi nyata atau relevan dengan layanan profesional. 8. Kesalahan fatal dalam memilih teknik. 1. Prinsip dasar atau rule of fit. Teknik prospecting harus fit dengan karakteristik produk, karakteristik pasar, kapasitas organisasi sales. Jika salah satu tidak fit, maka biaya tinggi, conversion rendah, sales burnout. 2. Analisis karakteristik produk atau product fit analysis. Rule, semakin kompleks produk, semakin relasional teknik prospecting. B. Nilai transaksi atau deal size. Rule, deal besar tidak cocok dikejar dengan teknik massal. Risiko dan konsekuensi pembelian. 3. Analisis karakteristik pasar, market fit analysis. A. Tipe pasar. B. Tingkat awareness pasar. Rule, prospecting gagal sering karena salah tahap kesadaran. C. Jumlah target market. 4. Analisis organisasi sales, capability fit. A. Skill team sales. B. Infrastruktur pendukung. 5. Matriks pemilihan teknik prospecting. Enam. Langkah operasional memilih teknik prospecting, step by step. Step 1. Profilkan produk, kompleks atau tidak, deal size, risiko pembeli. Step 2. Profilkan pasar, B2B atau B2C, awareness, jumlah target. Step 3. Profilkan tim, skill sales, tools, budget. Step 4. Pilih 1-2 teknik utama. Jangan lebih dari 3 di awal. Step 5. Tetapkan KPI spesifik. Aktivitas, call, email, output, meeting, SQL, outcome, deal. 7. Contoh aplikasi nyata. Relevan dengan layanan profesional. Produk, jasa sertifikasi, training, konsultasi. Karakter, kompleks, regulatif, deal menengah tinggi, B2B. Teknik ideal,
educative outreach, email dan WA, networking industri, referral client, account base untuk target besar. Teknik yang perlu dibatasi, cold call massal, ads tanpa edukasi. 8. Kesalahan fatal dalam memilih teknik. Meniru kompetitor tanpa analisis, mengikuti trend tools, mengabaikan kapasitas sales, mengukur aktivitas bukan conversion. C. Target prospek baru, aktif dan lampau ditentukan sesuai dengan teknik terpilih. 1. Prinsip inti. 2. Definisi status prospek. 3. Kesesuaian status prospek dengan teknik prospecting. 4. Cara menentukan jumlah target. 5. Pertimbangan kritis dalam menetapkan target. 6. Aturan kontrol dan audit. 7. Kesalahan umum. 1. Prinsip inti. Target prospek tidak sama dengan asal angka. Target harus diturunkan dari teknik prospecting yang dipakai, kapasitas follow-up sales, conversion rate per status prospek, siklus penjualan, salah desain menjadi pipeline penuh tapi busuk. 2. Definisi status. Tanpa definisi ini, target tidak bisa diaudit. 3. Kesesuaian status prospek dengan teknik prospecting. A. Teknik volume, cold call, cold WA, ads. Karakter teknik, banyak prospek baru, conversion rendah, follow up cepat. Target ideal, alasan, mesin utamanya adalah input baru, prospek cepat naik status atau gugur. B. Teknik relasional, referral, networking. Karakter teknik, prospek sedikit, kualitas tinggi, siklus panjang. Target ideal, alasan, nilai ada di pemeliharaan relasi. Prospek aktif harus dijaga intensif. C. Teknik edukatif, inbound, webinar, konten. Karakter teknik, banyak MQL, perlu nurturing, timing bervariasi. Target ideal. D. Account-based prospecting, ABM. Karakter teknik, target sangat terbatas, stakeholder banyak, deal besar. Target ideal. Cara menentukan jumlah target. Step 1. Tentukan target omset. Contoh, 1 miliar per bulan. Step 2. Tentukan deal size rata-rata. Misal, 100 juta rupiah. Arrow butuh 10 deal per bulan. Step 3. Tentukan conversion rate per status. Contoh konservatif, aktif menjadi deal 20%. Baru menjadi aktif 30%. Step 4. Hitung kebutuhan prospek. Hitungan, 10 deal dibagi 20% sama dengan 50 prospek aktif. 50 aktif dibagi 30% sama dengan 167 prospek baru. Step 5. Sesuaikan dengan teknik prospecting. Misal, teknik dominan edukatif plus outbound ringan. Arrow, target bulanan. Prospek baru plus minus 170. Prospek aktif plus minus 50. Prospek lampau kurang dari 30. 5. Pertimbangan kritis dalam menetapkan target. A. Kapasitas follow-up sales. Jika prospek baru lebih besar dari kapasitas follow-up, kualitas jatuh. B. Sales cycle. C. Kualitas data. Database lama tidak sama dengan prospek aktif. Prospek lampau harus direview periodik. D. Tujuan strategis. 6. Aturan kontrol dan audit. A. Time-based rule. Baru menjadi aktif maksimal 7-14 hari. Aktif tanpa respon maksimal 30 hari. Lampau lebih dari 90 hari, arsip atau reactivation campaign. B. Rasio alarm. Prospek lampau lebih besar 25%, ada masalah. Prospek aktif stagnan, follow up lemah. Prospek baru tinggi tapi deal rendah, targeting salah. 7. Kesalahan umum. Target prospek disamakan untuk semua teknik. Fokus ke jumlah bukan kapasitas. Tidak membersihkan prospek lampau. Tidak mengaitkannya dengan omset. D. Kriteria kualifikasi prospek ditetapkan menurut aksesibilitas, motif, kemampuan pembeli, otoritas keputusan beli, dan kebijakan produk. 1. Prinsip dasar penerapan. 2.
struktur kriteria kualifikasi. 3. Sistem scoring kualifikasi. 4. Cara menerapkan di proses sales. 5. Kontrol dan audit. 6. Kesalahan umum. 1. Prinsip dasar penerapan. Kualifikasi sama dengan menyaring, bukan menyenangkan. Prospek yang tidak qualified menghabiskan waktu terbaik sales. Kriteria kualifikasi bukan teori tetapi harus terukur, harus bisa ditanya, harus bisa diberi skor, harus menentukan next action. Kalau tidak, kualifikasi gagal. 2. Struktur kriteria kualifikasi. A. Aksesibilitas, reach and responsiveness. Tujuan, menilai apakah prospek bisa dihubungi dan mau berinteraksi. Indikator operasional, pertanyaan kunci. Apakah PIC bisa dihubungi langsung? Apakah ada respon follow-up? Aturan keputusan, akses rendah, jangan masuk pipeline aktif. Tetap di nurture atau arsip sementara. B. Motif pembelian, pain dan urgensi. Tujuan, menilai apakah mereka benar-benar butuh. Indikator operasional, pertanyaan kunci. Apakah masalah apa yang sedang dihadapi? Dampak jika tidak diselesaikan. Apakah ada tenggat waktu? Aturan keputusan, motif rendah, edukasi, bukan closing. Motif tinggi, prioritas follow-up. C. Kemampuan pembeli, budget dan resource. Tujuan, menilai apakah mampu atau tidak untuk membeli. Indikator operasional, pertanyaan kunci. Apakah sudah ada alokasi anggaran? Kisaran budget yang disediakan. Aturan keputusan, tidak ada budget, bukan prospek aktif. Masuk kategori nurturing atau future pipeline. D. Otoritas keputusan, decision authority. Tujuan, menilai apakah kita bicara dengan orang yang tepat. Indikator operasional, pertanyaan kunci. Siapa yang mengambil keputusan? Siapa saja yang terlibat? Aturan keputusan, otoritas rendah, mapping stakeholder. Jangan closing tanpa decision maker. E. Kebijakan produk, product fit and compliance. Tujuan, menilai apakah solusi kita boleh dan cocok dipakai. Indikator operasional, pertanyaan kunci. Apakah ada vendor list? Apakah produk harus comply regulasi tertentu? Aturan keputusan, tidak fit, stop atau redesign penawaran. 3. Sistem scoring kualifikasi. Skor maksimal 14. Empat, cara menerapkan di proses sales. Tahap 1, kontak awal. Nilai aksesibilitas. Screening motif. Tahap 2, discovery call. Gali motif, budget, otoritas. Tahap 3, qualification review. Isi skor, tentukan status. Tahap 4, next action. 5. Kontrol dan audit. A. Audit konsistensi. Apakah sales mengisi skor? Apakah status sesuai skor? B. KPI yang tepat. 6. Kesalahan umum. Semua prospek diperlakukan sama. Takut tanya budget dan otoritas, tidak mendokumentasikan kualifikasi, emosional, sayang dilepas.